Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum menonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus bermanfaat, bisa menjadi sebuah tukar pengalaman ataupun sebuah edukasi bagi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia khususnya. Di edisi kali ini kita akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana ketika kita akan melakukan peremajaan batang kopi di kebun kita, yang mana batang kopi itu kalau sudah tua usianya, jadi kalau masih dikiranya batang itu bisa berproduksi dengan baik, dengan maksimal, jangan terburu-buru kita akan menyulam batang kopi tersebut. Kenapa? Karena ketika akar kopi itu masih sehat, terus batang kopinya itu sudah membesar, maka dia akan lebih baik dalam segi berproduksi ketimbang masih yang melakukan penyulaman ulang dari dini, karena perakarannya sudah kemana-mana, jadi sudah bisa berproduksi dengan sempurna. Itu batas, ini batas teman-teman, batas bawah kebun saya. Ini kebun orang masih bongkor, belum dilakukan pembersihan gulmanya. Dan ini batas ini kalau musim penghujan, ini ada airnya teman-teman. Kebun saya itu terus ke atas sana masih dalam tahap pemangkasan hari ini, hingga itu ujung pohon mahoni itu batasnya. Kita zoom lah, disitulah batasnya. Jadi kembali ke pembahasan itu, seperti yang ada di hadapan kami ini yaitu kemarinnya ini saya lakukan peremajaan. Jadi untuk melakukan peremajaan, diusahakan penyambungan itu harus mampu terlebih dahulu berproduksi untuk tahun depan. Kenapa? Karena yang kita jaga dan yang kita inginkan yaitu dalam segi produksi itu tidak mengalami penurunan. Caranya, triknya, jangan terburu-buru kita melakukan pemangkasan ataupun peremajaan kopi kalau masih sambungannya itu belum mampu untuk berproduksi tahun depan. Ya memang sih kelihatannya langsung bagus kalau kita lakukan peremajaan langsung, jadi kita tebang. Tetapi yang kita pikirkan yaitu segi produksi kita setiap tahun itu bagaimana produksinya itu tetap maksimal. Jadi tips dari kami yang seperti ini kita lakukan pemotongan di musim penghujan kemarin. Jadi ini sudah tumbuh terubus lagi ataupun seedling ataupun tunas air lagi. Jadi yang seperti ini bisa kita biarkan, bisa kita sambung ulang nanti kalau kita masih mau melakukan penyambungan ulang. Tapi kalau saya tidak, jadi cukup satu sambungan saja sudah cukup teman. Tidak kalah dengan yang beberapa sambungan kalau kita merawatnya dengan baik dan bagus. Jadi diusahakan ini penyambungan ini, yang ini penyambungan. Jadi kalau sambungan muda ataupun penyulaman penyambungan ini sudah bisa berproduksi, bisa kita andalkan tahun depan itu akan berbuah dengan baik, dengan maksimal, maka kita berani untuk melakukan pemangkasan yang seperti ini. Jadi jangan terburu-buru kita melakukan pemangkasan ataupun peremajaan kalau masih sambungan tahun kemarin diumpamakan dan tahun ini langsung kita tebang, maka yang terjadi di kebun kita itu akan mengalami penurunan dari segi produksi. Jadi yang kita inginkan itu produksinya tetap maksimal setiap tahun. Jangan dipaksakan kebun kita itu terlihat cantik kalau hasilnya tidak cantik. Karena ajang perkebunan kopi, bertani kopi ini sebuah seni. Jadi jangan dibuat sebuah kontestasi teman-teman. Kalau dipaksakan, maka ya kita sendiri yang mengalami kerugian teman-teman. Umpamakan sudah seperti ini keriting. Jadi ini sudah siap berproduksi tahun depan. Jadi usia sambungan ini di kisaran 2 tahun teman-teman. Kalau udah 2 tahun dan dia mampu berproduksi untuk tahun depan dengan baik, maka kita berani melakukan penebangan seperti ini.
Kalau masih sambungannya 1 tahun, jangan kita melakukan peremajaan terlebih dahulu. Kalau saya seperti itu triknya. Ya monggo silakan kalau tip kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kesemuanya. Jadi cara kami seperti ini untuk melakukan peremajaan. Jadi kita hitung terlebih dahulu kalau kita dikiranya tahun depan itu zong dalam produksi kopi, jangan berani-berani kita melakukan peremajaan kopi. Dan ini alhamdulillah kemarinnya pembungaannya sudah jadi. Alhamdulillah sudah banyak yang jadi teman-teman. Insya Allah yang seperti ini sudah jadi. Jadi PR kita setelah seperti ini lebih ruwet untuk menjaga bagaimana buah kopi ini tidak mengalami kerontokan dan lain sebagainya. Seperti inilah cara kami. 2 tahun usia sambungan ini baru kita pangkas, baru kita lakukan peremajaan di batang utamanya seperti ini. Dan yang sudah selesai seperti inilah keadaannya setelah dilakukan peremajaan pada batang kopi tersebut. Wah, dan ini tubuh sarinya sudah kita lakukan pemangkasan barusan nih. Jadi diusahakan di tengah-tengah ini tidak ada bahan yang menumpang pada bonggol tersebut. Tidak terlalu cantik kalau kami melakukan pemangkasan, tidak terlalu terlihat wow kalau dari segi pemangkasan. Karena kata saya tadi itu berkebun kopi itu bukan sebuah ajang kontestasi, tetapi sebuah ajang bagaimana kita bisa menjaga keberlangsungan hidup di keluarga kita itu berjalan dengan baik setiap tahunnya dengan cara melakukan perawatan kopi dengan semaksimal mungkin. Seperti inilah contohnya. Seperti ini aja cukup kalau bagi kami teman. Ini bahan-bahannya yang siap berproduksi untuk 2026 nantinya. Ini bekas-bekas yang selesai kita pangkas kemarinnya. Setelah selesai kita panen, kita pangkas langsung nih bekas-bekasnya. Terjal lah teman. Keadaannya. Sekali lagi kalau mau melakukan peremajaan kopi, jangan terburu-buru dulu untuk melakukan pemangkasan. Intinya dalam pemangkasan segi batang utama. Sambil kita jalan-jalan saja melihat keadaan bahan yang siap berproduksi nih. Siap berproduksi tahun depan. Bukan siap untuk kontestasi. Bahan-bahannya. Mudah-mudahan tahun depan cuaca mendukung sehingga bisa berbuah dengan maksimal nantinya. Seperti inilah kebun kami setelah dilakukan pemangkasan. Grading juga. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.